Dari masa lalu, ada sebuah kisah yang terus berbisik hingga kini. Sebuah legenda tentang takdir, tentang ujian cinta, dan tentang kebenaran yang tersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana sekalipun. Dan tanyakan pada diri sendiri, gimana ya kalau takdir seorang pangeran justru tersimpan di dalam sebuah kendil tanah liat? Oke, kisah kita dimulai di sebuah negeri yang kelihatannya damai dan sejahtera. Tapi di balik semua itu, harapan dan keajaiban akan segera berbenturan dengan sebuah kenyataan yang gak pernah ada dalam bayangan siapapun. Coba bayangkan sebuah kerajaan yang kaya raya. Rajanya bijaksana, permaisurinya anggun, dan mereka sangat dicintai rakyat. Sempurna kan? Tapi, di dalam istana yang megah itu, ada sebuah kesunyian, sebuah duka yang dalam. Kerinduan mereka akan suara tawa seorang anak. Sampai pada suatu hari, doa mereka seolah didengar oleh semesta. Sang permaisuri akhirnya mengandung. Wah, seluruh negeri berpesta pora. Harapan untuk punya seorang pewaris tahta akhirnya menyala terang, mengusir semua kesedihan yang selama ini menyelimuti istana. Tapi, takdir sepertinya punya selera humor yang aneh. Hari yang ditunggu-tunggu tiba, dan semua kebahagiaan itu seketika hancur. Bukan tangisan bayi yang terdengar, tapi keheningan yang mencekam. Sang pangeran telah lahir, tapi dalam wujud sebuah kendil. Iya, sebuah kendil tanah liat. Suara sorak-sorai langsung berubah jadi bisik-bisik ngeri. Istana membeku. Nah, di tengah keputusan itu, sebuah keajaiban terjadi. Terdengar suara yang lembut dan jernih datang dari dalam kendil itu. Ibu, ayah, jangan takut, aku tetap anak kalian. Saat itu juga, raja dan permaisuri sadar di dalam wujud yang aneh itu bersemayam jiwa pangeran mereka. Akhirnya, mereka memberinya nama Joko Kendil. Waktu pun berlalu, pangeran dalam kendil itu tumbuh dewasa. Pikirannya sangat tajam, meskipun tubuhnya terperangkap. Sekarang, ujian terbesar baginya bukan lagi tentang tahta, tapi tentang cinta. Pertanyaannya, adakah seseorang yang tulus yang mampu melihat keindahan di balik wujudnya yang tak biasa? Iya, meskipun terkurung dalam bentuk kendil, jiwa Joko Kendil itu bersinar terang banget. Pikirannya cerdas, nasihat-nasihatnya selalu bijak, dan hatinya baik luar biasa. Rakyat memang menghormatinya karena kepintarannya. Tapi, ya gitu, bagi dunia luar, dia tetaplah sebuah keanehan. Sesuatu yang dilihat dengan rasa iba atau penasaran. Suatu sore, dari dalam kendil itu, muncul sebuah permintaan yang membuat sang permaisuri terhenyak. Aku ingin menikah. Kalimat yang sederhana, tapi kedengarannya mustahil banget kan? Hati ibunya terasa perih, tapi cinta seorang ibu itu nggak ada tandingannya. Dia bertekad akan melakukan apa saja demi kebahagiaan putranya. Akhirnya kabar pun disebar. Banyak putri datang, tapi semua berakhir dengan tawa dan cemoohan. Sampai datanglah seorang janda dengan 3 putrinya. Kakak yang pertama dan kedua dengan sombongnya langsung menghina. Aku menikah dengan benda seperti itu? Ogah! Suara mereka itu seolah mewakili dunia yang hanya melihat dari penampilan luar. Tapi, di tengah semua cemoohan itu, putri bungsu maju. Wajahnya tenang, matanya memancarkan kebaikan. Dengan suara yang lirih tapi mantap, dia berkata, "Ibu, jika ini memang sudah menjadi takdirku, aku bersedia." Di hadapan semua orang yang menghina, dia menunjukkan keberanian yang sesungguhnya. Keberanian untuk melihat dengan hati. Akhirnya pernikahan itu pun digelar, dan di sanalah, di dalam kamar mereka, sebuah rahasia besar mulai terungkap. Tapi sayangnya, cinta yang tulus itu jugalah yang tanpa sengaja akan memicu sebuah kesalahan fatal dan penyesalan yang mendalam. Di tengah keheningan malam, keajaiban yang sebenarnya terjadi. Dari dalam kendil tiba-tiba keluar sesosok pangeran yang luar biasa tampan. Itulah wujud asli Joko Kendil. Dengan lembut, dia menceritakan semuanya pada istrinya, tentang kutukan yang menimpanya, yang hanya bisa hancur oleh cinta yang tulus tanpa syarat. Tentu saja sang istri menangis bahagia, tapi di tengah kebahagiaannya muncul sebuah ide yang keliru. Karena saking cintanya, dia berpikir, mungkin kalau aku hancurkan kendil itu, suamiku akan terbebas selamanya. Niatnya baik, lahir dari rasa sayang yang begitu besar, tapi justru niat itulah yang akan membawanya pada penyesalan. Dan terjadilah. Dengan tangan gemetar dan hati yang penuh harapan, dia membanting kendil itu hingga hancur berkeping-keping. Tapi yang terjadi bukanlah kebebasan, melainkan kehilangan. Tepat di depan matanya, wujud pangeran suaminya perlahan memudar, lalu lenyap. Yang tersisa hanyalah serpihan kendil dan jeritan pilu sang istri yang memecah malam.
Dihantam rasa bersalah yang luar biasa, sang istri tahu hanya ada satu jalan yang tersisa, penebusan. Dia memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan, bukan untuk mencari suaminya yang hilang, tapi untuk merebut kembali belahan jiwanya dari takdir yang kejam. Perjalanannya nggak main-main. Dia masuk ke hutan belantara yang gelap, mendaki gunung-gunung tinggi yang terjal, menyeberangi sungai-sungai deras yang berbahaya. Setiap langkah, setiap luka adalah caranya menebus kesalahan. Dia terus berjalan, hanya berbekal api penyesalan dan sisa-sisa harapan. Dan setelah perjalanan yang terasa tak berujung, kesetiaannya benar-benar teruji. Takdir yang tadinya begitu kejam, seolah-olah akhirnya luluh melihat keteguhan hatinya. Semesta pun membuka jalan untuk pertemuan terakhir mereka. Di sebuah lembah yang sunyi, dia ada di sana. Joko Kendil. Dalam wujud pangeran tampan yang utuh dan nyata. Dia menatap istrinya, tapi di matanya gak ada kemarahan sama sekali. Hanya ada pemahaman yang dalam. Lalu dia berkata, "Kesalahanmu itu lahir dari cinta. Dan kesetiaanmu itulah yang telah membebaskanku sepenuhnya dari kutukan." Dan saat itulah, kutukan itu benar-benar lenyap. Bukan karena sihir atau mantra, tapi karena pengorbanan dan kesetiaan yang luar biasa. Mereka akhirnya bersatu kembali. Mereka pulang ke kerajaan bukan lagi sebagai pangeran dalam kendil dan istri yang berduka, tapi sebagai raja dan ratu yang lahir dari ujian cinta sejati. Jadi, legenda Joko Kendil ini mengajarkan kita satu hal yang penting banget. Bahwa cinta sejati itu gak melihat apa yang nampak di mata, tapi merasakan apa yang ada di dalam jiwa.